alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina fatapat minul buduru misla husnik maro aina qatu ya wajah sururi. Anta samsun anta badrun anta nurul faqnuri anta iksiru aghali anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qabiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto pada siang hari ini dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita Syiar Islam TVRI Jambi, Berkah Punya Kita. Tentunya edisi pada hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan tentunya pemirsa, alhamdulillah di studio TVRI Jambi sudah hadir bersama kita guru kita yang nantinya beliau akan memberikan tausiahnya kepada kita terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini sangat menarik, yakni 6 hal yang aneh tapi nyata. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. M. Thoyib Kifli SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz hari ini Ustadz ya? Sehat. Gimana perjalanan dari rumah menuju ke studio Ustadz? Ya rasanya gembira, haru. Ya. Kenapa? Kadang-kadang suasana yang seperti ini jarang sekali kita dapatkan. Tapi hari ini kita diberikan sebuah kepercayaan oleh TVRI untuk bergabung bersama kita semua sambil untuk membangun sebuah silaturahmi juga untuk saling berbagi ilmu. Berbagi ilmu ya Ustaz, berbagi ya, pada ilmu hari ini. Apa yang ada dengan kita berikan ya.
mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti akan bermanfaat bagi Amin. kita semua. Amin, amin. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz di sini menambah keberkahan kepada kita semua dan tentunya ini dapat menjadi ladang amal Ustadz nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain guru kita yang hadir di studio TVRI Jambi pemirsa, kita juga kehadiran bintang tamu yang jauh-jauh dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita akan menyapa kepada ibu-ibu BKMT Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita bisa menyimak, mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan tentunya kehadiran ibu-ibu semuanya ini mudah-mudahan menambah keberkahan di program Syiar Islam TVRI Jambi. Dan pemirsa, adapun tema menarik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah 6 hal yang aneh tapi nyata. Untuk itu kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk dapat menyampaikan tausiah terkait dengan tema ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara pemirsa di mana saja berada, termasuk ibu-ibu majelis taklim yang sempat bergabung bersama kita pada hari ini, ya. Tentunya yang kami hormati Bapak Host, pemandu acara kita pada hari ini, Ibu Majelis Taklim beserta anggota, yaitu Ibu BKMT Dusun Mudo, Kecamatan Papali, Kabupaten Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya. Ini merupakan sebuah silaturahmi di luar dugaan, ya, sehingga kita dapat ketemu di sini. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah membacakan salawat kepada beliau, insya Allah di samping mendapatkan syafaat, juga akan mendapatkan beberapa keberkahan. Di antaranya kata Rasulullah, pada suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh 4 malaikat ke rumah beliau. Siapa 4 malaikat ini? Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad, siapa di antara umatmu semasa hidupnya di dunia istiqomah untuk berselawat kepadamu minimal 10 kali dalam 1 hari 1 malam. Maka kata malaikat Jibril, aku yang akan membawanya lewat di atas titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kedua kata malaikat Mikail, ya Muhammad, siapa di antara umatmu semasa hidupnya istiqomah berselawat kepadamu minimal 10 kali dalam sehari semalam. Maka kata malaikat Mikail, aku yang akan memberinya minum dari air telagamu Muhammad, saat itu haus tiada bandingnya. Yang ketiga kata malaikat Israfil, ya Muhammad, siapa di antara umatmu semasa hidupnya istiqomah berselawat kepadamu minimal 10 kali dalam 1 hari 1 malam, maka aku tidak akan bangkit dari tempat sujudku sebelum Allah mengampuni dosa orang-orang yang berselawat kepadamu. Yang keempat kata malaikat Israel, ya Muhammad, siapa di antara umatmu istiqomah berselawat kepadamu minimal 10 kali dalam sehari semalam, maka aku akan mencabut ruhnya seperti mencabut ruh para rasul dan para nabi yang terdahulu. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya sangat senang sekali, gembira sekali berjumpa dengan wajah ahli-ahli surga. Amin ya Allah. Bab minimal wajah ahli surga itu paling tidak ada 4. Pertama, ciri penduduk surga itu pertama adalah wajhun maliyun. Wajah yang selalu cerah ceria, selalu menebarkan senyuman. Ini juga merupakan ciri penduduk surga. Ini saya lihat ada semua ini.
Yang kedua, ciri penduduk surga itu apa? Qalbun naqiyun. Hati yang selalu bersih. Tidak menyimpan sifat dendam. Walaupun bagaimanapun situasi yang dia hadapi dengan tenang. Dia selesaikan persoalan dengan baik. Hatinya bersih dari berbagai buruk sangka kepada siapapun. Yang ketiga, lisanun fasihun. Lidahnya yang selalu fasih membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca selawat, menyebut asma-asma Allah. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa dalam hidupnya kecuali untuk berzikir dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, ciri penduduk surga itu adalah yaddun sahiyun, yaitu tangan para dermawan yang selalu murah. Apalagi kita memberi itu bukan menunggu berlebih rezeki. Tapi pada saat kita kurang itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu juga merupakan ciri dari penduduk surga. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, ya kita tadi sudah disampaikan oleh host. Yang menjadi topik kita pada hari ini ada 6 hal yang aneh tapi nyata. Ini saya kutip dari sebuah kitab yang berjudul Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Ibnu Al-Kalani. Ya. Merupakan syarah daripada kitab Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab ini beliau menjelaskan ada 6 hal yang aneh tapi nyata. Apa yang aneh tapi nyata ini? Yang pertama, masjid banyak dibangun di tengah masyarakat yang tidak mau menghidupkan sholat berjemaah di dalamnya. Nah, ini realita kita hadapi. Kita lihat di tengah masyarakat kita. Bahkan kadang-kadang kita melihat masjid dalam satu RT itu kadang-kadang lebih dari satu. Kadang-kadang bangun masjid itu ditambah besar, bertingkat segala macam, bukan diambil ukur dari sholat jemaah 5 waktu. Tetapi apa yang menjadi standar membuat masjid itu menurut kita tidak cukup, harus diperbesar dan ditingkatkan, diukur dari sholat-sholat sunnah. Mana contohnya? Sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha. Kadang bahkan pakai tenda untuk sholat sunnah. Tetapi kalau sudah sholat yang 5 waktu, berapa saf yang isikan berjemaah di dalamnya? Bahkan kadang-kadang hanya 1 baris. Ini kan aneh tapi nyata. Masjid banyak dibangun di tengah masyarakat yang tidak mau menghidupkan sholat berjemaah di dalamnya. Ini sudah menjadi realita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Maksudnya apa? Menurut para mufassir, ayat ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita untuk menghidupkan sholat berjemaah di masjid. Ini kadang-kadang baru hujan sedikit tidak mau lagi ke masjid. Ya kan? Ya. Padahal ya masjid itu dibangun untuk diisi dengan sholat berjemaah. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Pada suatu hari Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Malaikat Zabaniyah itu diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan bala kepada suatu kampung. Tetapi belum sampai kepada kampung yang dituju, malaikat Zabaniyah dipanggil balik oleh Allah. Wahai malaikat Zabaniyah, kau balik dulu. Ya Allah, kalau boleh tahu ada apa gerangan? Bukankah engkau tadi memerintahkan saya untuk menurunkan bala kepada suatu kampung itu? Iya, memang saya yang perintah, saya yang suruh. Coba kau dengar. Sayup-sayup masih ada suara azan dikumandangkan di masjid untuk menghidupkan sholat berjamaah. Masya Allah. Sayup-sayup masih ada suara orang yang gemar membaca Al-Quran. Selagi ada orang yang menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Orang yang banyak gemar membaca Al-Quran. Jangan kau turunkan bala, kau tunda selama 40 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustadz, nanti kita akan kembali melanjutkan membahas terkait dengan ada 6 hal yang aneh tapi nyata. Tadi sudah dijelaskan 1 poin ya Ustadz ya. Ya. Masih ada 5 poin yang nanti akan sama-sama kita dengar. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Syiar Islam.
Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita masih membahas terkait dengan 6 hal yang aneh tapi nyata. Tadi sudah dijelaskan satu halnya Ustadz ya. Masih ada 5 poin yang harus disampaikan oleh Ustadz Dr. M. Thoyib Kifli SAG MPD. Kami persilahkan Ustadz. Baik saudara pemirsa. Yang kedua, dalam kitab ini dijelaskan Al-Quran berada di rumah orang yang tidak suka lagi membacanya. Sekarang kita realita dalam kehidupan kita bisa melihat sendiri. Dulu tahun 80-an, 90-an, itu di rumah-rumah banyak anak-anak yang mengaji Al-Quran. Tetapi kalau sekarang kalau kita lihat, antara maghrib dan isya itu bukan suara anak-anak yang membaca Al-Quran. Tetapi bunyi, TV, dan segala macam. Bahkan mungkin pada antara maghrib dan isya sudah banyak anak-anak yang di luar. Dan bahkan lebih aneh lagi, kalau di rumah kita tidak menyimpan Al-Quran untuk dibaca. Kadang-kadang ada pun Al-Quran diberikan oleh pemerintah, disimpan di dalam lemari, tidak pernah dibuka. Padahal kita, ya, biar bagaimanapun Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Ya. Apapun persoalan kita hadapi, kita baca Al-Quran. Ya. Dulu orang malu kalau anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Dulu orang malu kalau anaknya tidak bisa sholat. Orang malu kalau orang tuanya, kalau ada anaknya tidak bisa mandi wajib. Tapi persoalan sekarang yang muncul bukan persoalan itu. Kalau melamar, yang pertama ditanya kau bisa sholat atau tidak. Itu masih ada sekarang. Yang ditanya itu adalah kau kerja di mana? Itu realita. Nanti yang bakal punya menantu ini coba tes nanti. Kalau menantu bisa mandi wajib tidak, bisa baca Quran tidak, bisa sholat atau tidak. Sebab apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami atau laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga. Maka kata Rasulullah, zuyyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang ketiga, apa yang ketiga kata Imam An-Nawawi Al-Bantani? Yang ketiga, seorang istri yang solehah, tunduk dan patuh kepada suami yang soleh. Yang zalim, ya maaf. Kadang-kadang istri ikut pengajian, ikut majelis taklim. Kadang suaminya tidak pernah sholat. Padahal suami adalah pemimpin, jadi panutan, jadi contoh dalam keluarga. Bagaimana kalau istri dan anak-anak mau jadi contoh? Ada suatu waktu saya memberikan pengajian, Pak, kami sering sholat ke masjid, kami ikut majelis taklim. Suami saya sejak nikah tidak pernah dia sholat. Gimana itu kira-kira jadi pemimpin seperti itu? Bab apa? Orang tua adalah sebagai contoh panutan bagi anak-anaknya. Yang ketiga, aneh tapi nyata. Al-Quran berada dalam jiwa orang yang fasik. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang fasik ini dia tahu agama, dia tahu salah dan benar, tapi dia melakukan sebuah dosa. Melakukan suatu pelanggaran syariat Islam. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Sholat rajin baca Quran jangan diragukan lagi. Tapi kadang-kadang perbuatannya tidak mencerminkan. Ini yang terjadi. Bagaimana mau menjadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kalau dia tidak memberikan contoh terbaik? Yang keempat, apalagi yang keempat? Seorang istri yang solehah. Tunduk kepada suami yang zalim. Padahal suami adalah tempat berlindung, tempat bertanya sebagai pemimpin. Yang kelima, yang sebaliknya. Suami yang soleh, yang kadang-kadang selalu sholat berjemaah di masjid. Tapi istrinya tidak menggambarkan, tidak bisa ikut mencontoh apa yang dilakukan oleh suaminya yang selalu beribadah, berkiprah di jalan Allah. Ya mungkin kadang-kadang keluar rumah tidak menutup aurat. Termasuk juga tidak memberikan contoh kepada anak-anak perempuannya.
Yang keenam, seorang ulama berada di tengah masyarakat yang tidaklah dapat menjadikan pedoman. Maka Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya, wahai guru, suatu saat nanti di akhir zaman, ulama seperti apa yang dapat kami jadikan sebuah panutan dalam kehidupan kami? Kata Imam Syafi'i, carilah seorang ulama yang betul-betul istiqomah dengan ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kadang-kadang di lingkungan kita masing-masing kita melihat, mohon maaf ya, dia kita hormati, kita segani, tapi perilakunya tidak dapat dijadikan panutan di tengah masyarakat kita. Jadi bagaimana kita mau menjadikan contoh orang-orang yang seperti ini? Oleh karena itu, mari kita bentengi dari awal sebagai suatu keluarga, lingkup terkecil di tengah masyarakat, anak-anak kita berikan pendidikan agama yang matang. Sehingga tidak terjerumus kepada yang 6 hal yang aneh tapi nyata ini. Ya. Mudah-mudahan dalam kajian kita di siang hari ini dapat menjadikan sebuah renungan. Kita bisa melihat kembali. Ibu melahirkan anak-anak, walaupun maaf kita bukan orang yang alim, tapi kita tetap mendoakan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Walaupun orang tuanya mohon maaf sebagai preman, tidak ada orang tuanya, nak nanti kau jadi preman ikut bapak, tidak pernah. Tapi bagaimana contoh yang diberikan kita sebagai orang tuanya di tengah masyarakat? Saya rasa begitu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan terkait 6 hal yang aneh tapi nyata oleh Al-Mukarram Ustadz yang sudah menjelaskan pada siang hari ini. Tentunya di beberapa poin yang sudah dijelaskan ini saya ada menyoroti satu poin nih Ustadz terkait dengan Al-Quran. Kita di rumah punya Al-Quran tapi nggak pernah dibaca. Pemerintah memberikan Al-Quran tapi disimpan di lemari. Sebenarnya fenomena ini memang sudah sangat terjadi di tengah masyarakat. Karena membaca Al-Quran itu kalau kita melihat fenomena sekarang hanya di momen Ramadan saja yang sering kita baca seperti itu. Nah, mungkin dalam Al-Quran atau dalam pandangan Islam ada kiat-kiat yang mesti kita lakukan sebagai umat muslim ini supaya kita sebagai umat muslim ini tidak tergerus oleh zaman digitalisasi sehingga kita bisa terus membaca Al-Quran dengan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kiat-kiatnya Ustadz. Baik, ini dari 6 materi tadi saya pangkas ya. Sebenarnya banyak ayat dan hadis yang mendukung apa materi yang saya sampaikan tadi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan dalam keluarga. Pertama, anak sebegitu pulang sekolah, jangan kasih makan dulu sebelum dia sholat. Masya Allah. Ya kita tahu juga ukuran kikiro pingsan, ya jangan. Artinya, ada sebuah sanksi yang bersifat membangun dalam memberikan pendidikan agama, menanamkan nilai-nilai keimanan, apalagi untuk memberikan sebuah rasa cinta terhadap Al-Quran. Apalagi dengan berbagai macam strategi. Yang kedua, berikan sebuah reward atau penghargaan kepada anak yang mampu cepat hatam. Atau yang mampu untuk hafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Masya Allah. Artinya kalau istilah sekarang ini, kalau dia mampu berikan sebuah reward atau penghargaan. Kalau dia tidak mampu berikan sebuah punishment atau hukuman yang sifatnya mendidik. Yang sifatnya mendidik. Ini salah satu strategi kita agar anak-anak kita selalu baca Al-Quran. Maka kalau kita di dalam rumah ya selalu membaca Al-Quran, itu setan pun lari. Ini bagaimana setan mau lari? Kita dalam juga tidak pernah baca Al-Quran. Ya seperti yang dikatakan oleh pemandu acara kita tadi. Hatam Al-Quran berlomba hanya pada bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai tinggal. Padahal di bulan Ramadan itu kan banyak tradisi yang baik. Sholat tahajud kita lakukan. Sholat istikharah kita lakukan. Khatam kita berlomba. Amalan-amalan wirid lain banyak. Begitu selesai Idul Fitri. Selesai semua. Sehingga 11 bulan ke depan kosong.
Ini merupakan salah satu strategi kita untuk memberikan sebuah tradisi yang baik kepada anak-anak kita, bagaimana dia cinta kepada Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan strategi itu, ya apalagi kita sebagai orang tua ya Ustadz ya, nanti bisa mengajar ini kepada anak-anak kita, sehingga nanti harapannya ke depan anak-anak kita ini bisa menjadi ahlul Quran, dan juga bisa membahagiakan kedua orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Dan tentunya pemirsa, nanti kita akan kembali membahas terkait dengan tema ini. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Syiar Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita. Alhamdulillah, pada segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu BKMT Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dapat langsung bertanya kepada Ustadz kita siang hari ini. Kami persilakan, siapa terlebih dahulu? Ibu boleh berdiri, memperkenalkan namanya dan pertanyaannya apa. Silahkan Ibu. Nama saya Hermalinda, kami dari BKMT Desa Dusun Mudo. Singkat aja ya Ustadz ya. Saya mau bertanya, sesuai dengan umur kita sekarang ini, selama ini kan ibadah kita biasa-biasa saja yang wajib. Sholat, puasa dan sebagainya. Apa ibadah yang pahalanya lebih besar, karena umur sudah 55 ya Ustadz ya. Yang lebih besar pahalanya untuk menutupi mungkin dosa-dosa yang telah lalu sama umur kita masih muda dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hermalinda. Oke, lanjut. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, BKMT dari Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muarapali, Tanjung Jabung Barat. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Silakan. Sekarang kan zaman now. Apakah sedekah zaman now sering dokumentasi? Apakah masih ada pahala atau cuma ria, Pak Ustadz? Ya. Oke, terima kasih Ibu Siti Aisyah. Kita akan mengumpulkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, nanti langsung ditanya oleh Ustadz ya. Oke, pertanyaan ketiga kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ramona dari BKMT Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papali, Tanjung Jabung Barat. Dengan pertanyaan Pak Ustadz, apakah boleh saya membaca Al-Quran sambil menjaga warung? Hanya itu pertanyaan saya. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Hermalinda, Ibu Siti Aisyah dan juga Ibu Ramona yang bertanya langsung kepada Ustadz. Kami persilakan Ustadz, saya ini ulangi untuk pertanyaannya. Yang pertama, ibadah apa yang pahalanya lebih besar? Ini spesial untuk yang umur 50 ke atas nih Ustadz. Nah itu ini spesial banget nih pokoknya ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah sedekah zaman now yang suka dokumentasi ini akan mendapatkan pahala yang sama atau termasuk dalam ria? Yang terakhir Ibu Ramona ini, apakah boleh membaca Al-Quran sambil nyari rezeki? Jaga warung Ustaz, silahkan. Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah amanah yang paling besar? Ya. Di samping ibadah-ibadah yang wajib, ya, banyak sebenarnya amalan-amalan yang pahalanya besar. Bahkan ada yang ringan kita lakukan tapi berat timbangannya. Salah satu diantaranya kalimat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ringan kita lakukan, berat timbangannya. Ya. Itu salah satu diantaranya. Yang kedua, kita kalau kita umpamanya diberikan rezeki oleh Allah, harus banyak berbagi. Banyak berbagi begini. Kalau orang kaya berbagi itu sudah biasa. Tapi berbagi pada saat kita dalam kekurangan. Ada sebuah riwayat, pada suatu hari ada seorang fakir, orang tidak punya, datang ke rumah Ali. Wahai Ali, kami sudah 3 hari tidak makan. Dia panggil istrinya, Fatimah, apa yang ada di belakang? Kata Fatimah, dengan bahasa kode lah ya, supaya jangan tahu ini tadi. Cuman ada sepiring gandum. Yang ini pun untuk kau berbuka sore kaget. Kata Ali, bagikan. Ya sudah,
bagikan. Oleh Fatimah tadi dibagikan. Begitu orang itu pergi, Ali masuk ke kamar nangis. Nangis sejadi-jadinya. Jadi Fatimah masuk. Wahai Ali, kenapa kau menangis? Tadi bukankah engkau yang menyuruh saya memberikan, sedangkan barang itu cuma sedikit. Engkau suruh saya memberikan. Apakah kau nyesal memberikan itu, takut kau bubuko nanti tidak ada yang dimakan? Apakah menyesal takut barang itu habis? Sehingga kau menangis sejadi-jadinya. Bukan itu yang saya tangiskan, wahai Fatimah. Yang saya tangiskan, kita yang punya rezeki, diberikan rezeki oleh Allah, kenapa fakir sampai datang meminta? Kenapa kita tidak datang duluan memperhatikan tetangga kita yang dalam kekurangan? Artinya apa? Jangan nunggu orang minta. Kalau kita ada rezeki, berbagi. Apalagi sekarang kan banyak di masjid-masjid ada Jumat berkah. Jumat berkah. Itu salah satu di antaranya kan itu. Bab kata Ali juga pernah mengatakan, yang paling berat itu ada 4. Pertama, memaafkan orang, kita lagi marah. Kita marah tapi memaafkan orang. Sanggup, Bu? Berat kan? Tapi berat timbangannya. Yang kedua, membantu seseorang kita dalam keadaan sempit. Yang ketiga, ya, bisa memelihara diri pada saat kita dalam kesepian. Kita dewek, tapi bisa memelihara diri dari dosa dan maksiat. Yang keempat, apalagi paling berat, menyampaikan suatu kebenaran kepada orang yang paling kita segani. Kira-kira kalau atasan kita, pejabat kita, pemimpin kita salah, berani tidak kita kritik? Itu paling ringan, berat kita lakukan. Berat. Kalau tidak kena gencet, ya kan? Yes. Nah ini, banyak pahala yang dapat kita lakukan. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, apakah sedekah zaman now sering dikomentasi? Apakah masih ada pahalanya? Iya. Apakah cuma ria, Pak Ustaz? Ya, baik. Maka kata Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Sekarang ibu pakai baju seragam, niatnya itu apa? Datang. Ya kadang-kadang mohon maaf kalau kadang nak ke undangan, itu bisa setengah jam depan kaca. Apalagi yang bisa make up sendiri. Pertama pasang foundation dulu. Sudah foundation pakai bedak tabur, pakai lipstick, pakai eyeshadow dan segala macam. Pakai cuma berapa jam? Artinya kita niat tampil itu untuk apa? Tergantung niat. Maka Luqmanul Hakim pernah menyampaikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, jangan pernah kau lupa dengan 2 hal. Apa jangan pernah lupa 2 hal? Pertama, jangan pernah lupa kepada Allah. Karena apapun yang kamu miliki itu adalah karunia Allah. Karunia Allah. Yang kedua, jangan pernah lupa ajal. Kapan dan di mana itu tidak ada yang tahu. 2 hal yang terakhir, apa nasihat Luqmanul Hakim? Jangan pernah ingat kebaikan yang pernah kamu lakukan kepada orang lain. Kenapa demikian? Kalau kamu ingat kebaikan kamu lakukan kepada orang lain, maka akan menghapuskan nilai ikhlas. Nilai ikhlas. Yang kedua, jangan pernah kamu ingat adalah kejahatan atau kezaliman orang lain terhadap dirimu. Kenapa? Kalau itu kamu ingat, kamu simpan, maka akan melahirkan sikap dendam dalam kehidupan kita. Yang ketiga. Yang ketiga, apakah boleh membaca Al-Quran sambil mencari rezeki, jaga warung, Ustaz? Ya. Dimanapun boleh, ya. Selagi tidak tempat itu dilarang. Tidak dilarang, umpamanya di dalam tempat, ya maklum ya, paham ya. Yang penting kita baca Al-Quran itu ambil uduk. Mau sambil duduk, di warung, di rumah, di sejadah, ya silakan. Tidak masalah. Yang penting kita istiqomah beramal, baca Quran. Ya, istiqomah saja. Sebab apa? 1 huruf dari Al-Quran kita baca akan mendapatkan 10 kebajikan. Apalagi 1 ayat, apalagi 1 surah, apalagi sampai hatam Al-Quran. Masya Allah. Saya rasa begitu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tadi pertanyaan dari Ibu Hermalinda, Ibu Siti Aisyah dan juga Ibu Ramona dapat terjawab. Dan mudah-mudahan apa yang ditanyakan ini dapat diimplementasikan sehingga kita menjadi insan yang jauh lebih baik lagi. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, setelah ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak kesimpulan atas apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Syiar Islam.
Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan. Anda masih bersama kami dalam program Syiar Islam TVRI Jambi, Berkah Punya Kita. Masih bersama dengan Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. M. Thayyib Kifli SAG MPDI. Kita sudah di akhir segmen ini Ustadz, tak terasa, dan kami persilakan Ustadz untuk dapat memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita hari ini, 6 hal yang aneh tapi nyata. Silakan Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian dan pemirsa di rumah. Sebagai penutup dalam kesempatan kali ini, tentunya perlu kita renungi sejenak dengan membayangkan anak-anak keturunan kita, suami kita, dan keluarga kita. Biar bagaimanapun, kita sebagai manusia tentu banyak punya kekurangan-kekurangan. Yang dulu kita menikah adalah memilih seorang suami adalah calon pemimpin dalam rumah tangga, menjadi panutan dalam rumah tangga. Itu kita juga berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa menghidupkan sholat berjemaah masjid. Amin. Menjadikan kita, anak-anak kita yang gemar dengan membaca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa di rumah, mari kita renungi sejenak anak yang kita miliki saat ini, yang kita besarkan, yang kita susui, yang kita sanjung dan kita banggakan selama ini. Kadang-kadang habis harta kita untuk membiayakan pendidikannya, membesarkannya sampai dia sukses mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Tidak terhitung uang kita keluar. Tapi begitu dia menjadi orang yang sukses, pernahkah dia memikirkan kita sebagai orang tuanya yang sudah banyak berkorban? Kadang-kadang tidak tidur kita siang malam melihat merenungi anak-anak kita yang berbagai macam pola tingkah dalam kehidupannya. Tapi yakin dan percayalah ibu-ibu, ini semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mampu untuk mengarah anak-anak kita untuk sholat berjemaah di masjid. Mampu mengajak anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Mampu mengajak suami kita untuk beramai-ramai menghidupkan sholat berjemaah di masjid. Agar rumah kita menjadi al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menceritakan, pada saat dia pulang ke rumah dari menyebarkan agama, dia melihat Siti Aisyah menangis. Ya Humairah, kenapa kau menangis? Ya Rasul, saya menangis bukan karena apa-apa. Saya menangis karena tidak berapa lama lagi kita akan berpisah. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, ya Humairah, sesungguhnya itu tidaklah terasa sedih dan berat. Sungguh terasa sedih dan berat apabila ruh itu meninggalkan jasad kita manusia setelah meninggalkan dunia ini. Begitu ruh itu keluar dari tenggorokan manusia, dia meratap dan menangis, tidak satupun manusia yang bisa mendengarnya. Apa kata ruh kita? Wahai anak dan istriku, selama ini kita hidup selalu bersama, kumpul bersama, tapi hari ini aku berangkat meninggalkan rumah ini. Tolong, kalau selama ini aku bisa memasang bajuku sendiri, tapi aku berangkat kali ini, tolong buka dan bajuku, pasanglah dengan baik, wahai istri dan anak-anakku. Lihat ke kiri dan kanan, tidak ada satupun di antara anak-anaknya yang selama ini dia banggakan, yang selama ini dia punya jabatan, yang selama ini dia punya harta. Tapi begitu mendekati akhir hayat kita, siapa di antara anak kita yang mampu untuk membahagiakan kita meninggalkan dunia ini? Mampukah dia nanti untuk membaca Al-Quran untuk kita orang tuanya telah meninggalkan dunia ini? Mampukah dia untuk menjadi imam sholat jenazah kita meninggalkan dunia ini? Padahal itulah yang kita banggakan. Harta yang kita miliki itu semua adalah anak ada juga lah iman, amanah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhukum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu janganlah membuat kamu lalai untuk mengingat Allah. Oleh karena itu kita kembali nanti ke rumah kita masing-masing. Tataplah wajah anak-anak kita. Siapa di antara mereka yang betul-betul bisa mengabdi di akhir hayat kita nanti? Apakah yang kita sanjung, yang kita banggakan? Apakah anak kita yang kaya? Apakah anak kita yang pejabat? Yang mampu berbakti pada akhir hayat kita. Padahal kita
berkorban untuk mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas, tidak pernah meminta balasan, tetapi adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh anak-anak kita nanti, sehingga di alam kubur kita dapat bebaskan oleh Allah daripada azab kubur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya sebagai manusia biasa, tentu ada hilaf dan salah apa yang saya sampaikan ini. Kepada Allah, saya mohon ampun atas kehilapan dan kekurangan saya. Kepada jemaah di studio dan pemirsa di rumah, tentu sekali lagi saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Dr. M. Thayyib Kifli SAG MPDI yang pada hari ini sudah menyempatkan hadir memberikan ilmunya kepada kita terkait dengan tema hari ini, 6 hal yang aneh tapi nyata. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan harapannya kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala ke depan dapat menjadi insan yang lebih baik lagi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baik pemirsa, demikianlah tadi kita sudah sama-sama mengikuti program Syiar Islam TVRI Jambi, yang mana tadi kita sudah mendengarkan juga seluruh tausiah dari Ustadz kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga bersama ibu-ibu majelis taklim, dan akhirnya saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Asrakal badru alaina, patapat minhul buduru, misla husnik maro'aina, qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta samsun anta badrun, anta nurul faqnuri, anta iksiru wa oli, anta misbahul